Karena pertumbuhan rohani tidak mungkin terjadi bila hati kita masih penuh dengan racun dosa. Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam renungan firman Tuhan pagi hari ini. Saya percaya saudara dalam keadaan yang sehat, tubuh yang prima, yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, kita siapkan hati kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang mengucap syukur atas kasih setiamu yang tidak pernah berakhir di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memelihara hidup kami sampai saat ini. Urapi hati dan pikiran kami, buka pengertian yang baru, sehingga kami bukan hanya mendengar, tetapi memahami, menerima, dan melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Petrus 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara melihat rumah yang dari luar kelihatannya rapi, indah, dan bersih, tetapi ketika dibuka, salah satu ruangannya, misalnya gudang atau kamar belakang, ternyata penuh dengan barang lama, debu, kotoran, bahkan bau yang tidak sedap. Banyak orang menjaga bagian depan rumahnya dengan sangat baik, saudaraku, karena itu yang dilihat oleh orang banyak. Tapi ada bagian-bagian yang tersembunyi, yang jarang dibersihkan, disimpan begitu saja sampai akhirnya menumpuk dan menjadi sumber masalah. Saudaraku, demikian juga dengan kehidupan rohani kita yang tidak kita jaga dengan baik. Di hadapan orang lain, kita bisa terlihat baik, rajin ibadah, terlihat sopan, bahkan melayani, bahkan berbicara dengan nada yang sangat rohani. Tetapi Tuhan tidak hanya melihat bagian luar saja, saudaraku. Tuhan tentu melihat bagian terdalam dalam hidup kita, yaitu tepatnya di hati kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, hati adalah ruangan terdalam dalam hidup manusia. Hati adalah tempat di mana pikiran, niat, motivasi, bahkan keputusan-keputusan terbentuk. Kalau bagian ini tidak dibersihkan, maka perlahan-lahan kehidupan rohani kita akan terganggu. Walaupun dari luar kelihatannya baik-baik saja, tetapi kalau dilihat dari dalam, sebenarnya adalah rapuh. Itulah sebabnya, saudaraku, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk membersihkan hati kita, bukan hanya memperbaiki perilaku kita dari luar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat yang satu dan kedua, ayat ini singkat tetapi sangat tajam, sangat tegas, dan sangat dalam. Rasul Petrus tidak sedang memberi saran, saudaraku, melainkan perintah rohani bagi setiap orang percaya untuk membuang segala kejahatan dalam hidup mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam surat 1 Petrus dilatar belakangi ada orang-orang percaya yang sedang hidup dalam tekanan, penderitaan, dan tantangan iman. Mereka adalah orang Kristen mula-mula yang hidup di tengah dunia yang tidak bersahabat dengan iman mereka. Di tengah penderitaan itu, Petrus tidak hanya berbicara soal bertahan, tetapi tentang hidup kudus dan bertumbuh secara rohani. Ia ingin jemaat tidak hanya kuat secara luar, tetapi juga bersih secara batin. Karena pertumbuhan rohani tidak mungkin terjadi
bila hati kita masih penuh dengan racun dosa. Itulah sebabnya pasal 2 dimulai dengan kata, "Karena itu." Ini berarti ada tanggung jawab rohani bagi setiap orang percaya untuk membersihkan hidupnya dari segala yang bertentangan dengan kehendak Allah. Kata berikutnya yang merupakan kunci utama dalam ayat ini adalah kata buanglah. Kata buanglah di sini adalah tindakan tegas, sadar dan disengaja oleh orang percaya untuk membuang segala kejahatan dalam hidup mereka. Kata segala kejahatan artinya semua jenis kejahatan, semua yang besar ataupun yang kecil, yang terlihat ataupun yang tersembunyi, baik yang terlihat di luar maupun yang tersimpan di dalam hati. Mungkin saudara berkata, ini cuma sedikit kok. Ini tidak terlalu jahat. Yang penting saya tidak menyakitinya secara langsung." Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kita, kejahatan sekecil apapun tetap bisa merusak hati kita. Kejahatan itu bisa berupa hanya niat, pikiran kotor, kebencian yang dipelihara, kepahitan, dendam, niat untuk menjatuhkan orang lain, ketidakjujuran kecil, manipulasi secara halus, dan bentuk kejahatan lainnya. Bukankah semuanya itu berasal dari hati yang masih dicemari oleh dosa dan kejahatan? Tuhan Yesus berkata bahwa dari hatilah timbul segala yang jahat. Jadi jika kita ingin hidup benar, pembenahan harus dimulai dari dalam, yaitu dalam hati kita. Di dalam suratnya, Rasul Petrus mengajarkan bahwa kita harus membuang segala tipu muslihat. Tipu muslihat adalah sikap yang tidak tulus, penuh siasat jahat dan manipulasi. Ada kepura-puraan demi keuntungan pribadi. Tipu muslihat bisa muncul dalam pekerjaan kita, dalam bisnis usaha kita, dalam pelayanan, bahkan dalam relasi dengan saudara seiman kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jagalah kekudusan hatimu di hadapan Tuhan. Hiduplah dengan jujur, hiduplah dengan tulus hati, jauhi segala keserakahan hidup, dan percayalah akan pemeliharaan Tuhan di dalam hidupmu. Sebab orang yang dikuasai oleh tipu muslihat adalah orang-orang yang tidak mempercayai pemeliharaan Tuhan atas hidupnya. Dalam suratnya, Rasul Petrus juga menasehatkan, buanglah segala kemunafikan. Kemunafikan adalah hidup dengan dua wajah yang berbeda. Kemunafikan adalah ketika perkataan dan hatinya tidak sama dan tidak sejalan, tidak selaras dengan firman Allah. Orang yang munafik di gereja ia dikenal sebagai peramah, tetapi di rumah ia dikenal sebagai orang yang penuh dengan amarah. Yesus sangat keras terhadap orang yang memiliki kemunafikan, karena kemunafikan membuat seseorang terlihat rohani, tetapi hatinya sebenarnya jauh dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak mencari orang-orang yang sempurna, tetapi orang yang mau jujur dan mau dibentuk oleh Allah. Mari kita datang kepada Tuhan dengan apa adanya, dengan segala kelemahan kita, dan kita mau berkata, ubahlah aku Tuhan, bentuklah hatiku, agar hatiku menjadi serupa dengan hatimu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Rasul Petrus juga menyuarakan, buanglah kedengkian. Hati yang dengki adalah hati yang sulit untuk bersyukur. Ia selalu membandingkan dirinya dengan orang lain, dan ia tidak bisa bersuka cita atas keberhasilan orang lain. Kedengkian atau iri hati adalah racun yang bekerja pelan-pelan, tidak terlihat, tapi bisa merusak dari dalam dengan sangat tersembunyi. Alkitab berkata bahwa kedengkian membusukkan tulang. Artinya secara rohani kedengkian menghancurkan kekuatan hidup seseorang. Padahal sebagai anak Tuhan, kita dipanggil untuk bersuka cita bersama orang yang bersuka cita dan menangis bersama orang yang menangis. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita.
Ketika kita selalu bersyukur, itu tandanya firman Allah telah mengambil alih dan berkuasa atas hati kita. Yang terakhir, kita harus membuang segala fitnah yang ada di dalam perkataan kita. Fitnah adalah perkataan yang menjatuhkan, membicarakan orang lain dengan maksud yang buruk, menyebarkan cerita yang belum tentu benar. Fitnah sering dibungkus sebagai sekedar cerita, cuma sharing, padahal di dalamnya ada niat menjatuhkan atau merendahkan. Firman Tuhan sangat tegas bahwa lidah bisa menjadi api yang membakar seluruh kehidupan kita. Maka jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, saudaraku, karena hati yang bersih akan menghasilkan perkataan yang membangun orang lain dan membangun imannya di dalam Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hati kita bukan sekedar pusat perasaan kita, tetapi tempat Roh Kudus berdiam di dalam kita. Bayangkan jika rumah yang seharusnya menjadi tempat tinggal tamu kehormatan justru dipenuhi sampah, bau, dan kotoran. Tentu itu tidak layak. Demikian pula hati kita. Roh Kudus rindu tinggal dan bekerja dengan bebas di dalam hidup kita, mendidik kita di dalam kebenaran, membentuk hati kita menjadi serupa dengan Kristus. Karena itu, mari dengan sadar kita selalu mau membersihkan hati kita setiap hari di hadapan Tuhan. Bukan dengan kekuatan sendiri, saudaraku, tetapi dengan pertobatan dan penyerahan diri kepada Tuhan. Maka yang pertama, datanglah dengan rendah hati kepada Tuhan. Akui dengan jujur apa yang ada di dalam hati kita. Kemudian langkah yang kedua, bertobatlah dengan sungguh-sungguh. Bukan sekedar menyesal, tetapi mau berubah dalam seluruh kelakuan hidup kita. Yang ketiga, izinkan firman Tuhan mengoreksi hidup kita. Firman Tuhan adalah cermin, sehingga kita bisa melihat kelakuan kita dengan jelas. Firman Tuhan itu akan menyatakan kesalahan, mendidik kita di dalam kebenarannya. Dan yang keempat, hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus. Kita tidak akan mampu melakukan kebenaran tanpa campur tangan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Mintalah selalu pimpinannya setiap hari. Yang kelima, peliharalah hatimu dengan hal-hal yang benar. Isilah kehidupan kita dengan firman Tuhan, kehidupan berdoa, ucapan syukur, menabur kasih, dan hidup dalam kebenarannya. Mulai hari ini, mari kita berkomitmen untuk sungguh-sungguh membersihkan hati kita dari segala kejahatan. Buanglah tipu muslihat, buanglah segala kemunafikan, buanglah kedengkian dan fitnah. Mari kita datang kepada Tuhan sebagai bayi rohani yang mudah dibentuk oleh Allah untuk dipenuhi oleh kasih-Nya, damai sejahtera-Nya, sukacita, dan kebenaran dari Roh Kudus. Mari pancarkan hati kita yang bebas dari segala kejahatan. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang hidup dan berkuasa atas hidup kami. Kami mengakui bahwa seringkali hati kami belum sepenuhnya bersih di hadapan-Mu. Masih terdapat kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, iri hati, dan perkataan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampunilah kami Tuhan, sucikanlah hati kami, bersihkanlah kami dari segala yang jahat. Kami rindu hidup mengenakan kekudusan-Mu, hidup berkenan di hadapan-Mu, hidup menyenangkan hati-Mu. Penuhi hati kami dengan kasih-Mu, damai sejahtera-Mu, dan kuasa dari Roh Kudus. Pimpin kami sepanjang hari ini Bapa, sertai setiap langkah kami. Beri kami kemenangan, hikmat, kesehatan, perlindungan. Lawat setiap kami yang sakit, kuatkan yang lemah ya Tuhan. Pulihkan yang terluka, dan hiburkan mereka yang sedang bergumul, dan berikan kekuatan dan jalan keluar bagi setiap permasalahan mereka. Kami percaya hidup kami ada di dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat, karena Engkaulah empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya digenapi seluruh janji Tuhan di dalam hidupmu. Engkau diberikan kecakapan, kesanggupan dalam melakukan tugas pekerjaan pelayananmu kepada Tuhan. Engkau akan diberkati untuk menjadi berkat. Bawalah segala berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan penyertaan dari Roh Kudus menyertai hidup kita semua, sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Terima itu semua dalam nama yang kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, saya percaya saudara diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas saudaraku. Sampai bertemu kembali di renungan firman Tuhan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.